Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradatnya lah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhirul zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta ajarannya, yang kami muliakan Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Mahdam yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang persahabatan yang mengajak ke surga. Ingin enggak kalau ada sahabat yang ingin ngajak ke surga? Mending ke neraka, mending ke surga, ngajak teh. Nah, etanya. Ayah nu ngajak ke surga? Alhamdulillah. Nah, mendengar surga ada kan ngajak ke surga. Mendengarkan tausiah mengajak ke surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jamaah yang ada di sini dan keluarganya masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Imran surat ketiga ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma anitum qad badatil baghdau min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatun. Janganlah kamu menjadikan teman akrab, sahabat, min dunikum, orang-orang yang di luar kalanganmu seagama, la ya'kulunakum khabala, sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Waddu ma'an itu mereka mengharapkan kehancuranmu. Qad badatit ba'dau, sungguh telah nyata kebencian min afwahihim, dari mulut mereka, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat, lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. In kuntum ta'qilun, jika kamu mengerti. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyuruh kepada orang yang beriman khusus. Orang non beriman tidak diseru oleh Allah khusus ini. Janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu, yaitu orang-orang yang tidak beriman atau beriman tidak secara benar, seperti orang-orang munafik, sebagai teman kepercayaanmu,
sehingga kamu membocorkan rahasiamu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan dan menimbulkan kemudorotan atas kamu. Mereka berbuat itu karena mengharapkan kehancuranmu yang diawali dengan perpecahan dan bercerai-berai. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama, berupa ucapan-ucapan buruk yang menyakitkan. Umpatan dan mereka senang ketika kalian kesusahan. Hal itu telah cukup menjadi bukti kedengkian mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat daripada yang mereka ucapkan dan tampakkan. Sungguh telah kami terangkan, kata Allah, kepadamu ayat-ayat sebagai tanda yang membedakan antara lawan dengan kawan. Dan jika kamu mengerti, pastilah kamu tidak menjadikan mereka sebagai teman kepercayaan. Ayat itu banyaknya, apalagi musim sekarang ya, kelihatan ada Islam, dia Islaminya, padahal menjelekkan Islam. Jadi orang berkawan kudu sama Muslim seagama dengan orang. Apakah engkau memiliki banyak sahabat? Banyak kita sahabat? Subhanallah, ya. Banyak pertemanan? Banyak. Berapakah jumlah pertemanan yang kau miliki? 5 orang? 20 orang? Atau 100 orang? Atau mungkin 1000 orang atau lebih? Ada yang punya teman 1000 orang? Banyak. Subhanallah. Coba wae di grup ayeuna. Ya, setiap malam kan share di grup. Ada yang mengaminkan, aya noong wae teh. Loloba noong teh. Loloba dibaca deh. Sarua jeung muti kitu cenah. Nah, akibat malaslah kita gitu. Pada ilmu teh. Pada itu menerangkan bahwa iya share teh ilmu ieu anu berbau agama gitu nya. Al-Qur'an aya gitu kan. Ari bekorna mah berarti hati kadenya tah ada. Aya nu share kade ieu. Di grup subuh di maju jangan sampai mencari jam 3 benar kita subhanallah. Sebanyak apapun teman yang engkau miliki atau yang engkau akrab, tapi jika tidak ada yang mengajakmu dalam kebaikan, tidak ada yang mengajak serta mengingatkanmu hijrah ke arah yang lebih baik, tidak ada yang mengajakmu mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang mengajakmu berangkat ke kajian untuk menuntut ilmu agama. Tidak ada yang mengingatkanmu atau menegurmu untuk sholat. Tahnu alusma ketika ada teman mendengar sholat, diajak teman orang kenaon sholat. Gitu. Cakapnya, walaupun pohowe gitu. Ini tuh sorangan orang tengah kak tetangga orang ayo sholat, pasok ayo ngajak ke tetangga sholat. Tak akan nyusul terus jawabannya subhanallah ya. Mangawe di payunnya tak subhanallah ya. Tidak ada yang mengajakmu untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah, ya wailata layutani lam attakhidu fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Itu Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 8. Pada hari itu hari kiamat. Orang-orang yang zalim akan menggigit jari mereka dengan penuh penyesalan karena telah melalaikan kewajibannya selama hidup di dunia. Dengan sombong, mereka telah berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah kepada mereka. Mereka menangis, terseduh-seduh, menyesali diri seandainya dulu ketika hidup di dunia mereka mengikuti ajakan Rasulullah SAW kepada jalan yang lurus, yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Mereka berkata dengan penuh penyesalan, seandainya aku di dunia dulu mengikuti Nabi Muhammad SAW bersama-sama beliau menuju jalan yang benar,
andaikan aku dulu dapat menahan kesombongan, sehingga dengan tulus ikhlas memeluk agama Islam, niscaya aku tidak merasakan kesulitan ini. Hanya sayang penyesalan itu tidak berguna lagi karena belum atau bukan tempatnya nanti di akhirat. Tempat beramal, tempat membuat kebaikan di dunia ini. Jika dengan demikian, maka pertemanan kalian itu adalah pertemanan yang semu. Karena teman yang sesungguhnya adalah teman yang selalu mengingatkanmu dan mengajakmu menjadi orang takwa dan dekat dengan Allah Ta'ala. Semua pertemanan yang tidak dilandasi keinginan untuk saling mengingatkan akan Allah akan menjadi sia-sia dan bahkan pada akhirnya menjadi permusuhan di hari kiamat. Tak punya teman tanya, lamun teu ngajak kana kabeneran mah jadi musuh dari kiamat teh. Komo anu taklid dah ka pamimpin nya kitu nepi ka bujurna diletakan ya tanya. Tah eta teh asup neraka teh ngadagoan teh. Bahwa orang mengikuti si anu, kenapa si anu masuk neraka? Dia masuk neraka, subhanallah. Maka minta pertanggungjawaban. Naudzubillah min. Terkadang manusia membuat kita sakit, tapi Allah mengajari kita untuk bangkit. Osok kita mendengar atau mengatakan manusia berbuat sakit kepada kita. Supaya tak? Aya, ya, subhanallah. Eta teh ngajarkeun supaya manusia supaya kita bangkit. Mungkin manusia memberi kita luka, sedangkan Allah menghadiahkan kita bahagia. Meski pahit, nikmati. Meski berat, ikhlaskan. Bersabar dengan segala ujian. Dan tetap berbuatlah kebaikan. Kita tidak pernah tahu takdir kita hari ini yang kita anggap sebagai air mata, ternyata kelak menjadi syukur yang penuh bahagia. Sandarkan semua kepada Allah aja wajalla. Semua terjadi atas kehendaknya. Yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillau teman-teman akrab. Yauma idin pada hari itu kiamat, ba'duhum li ba'din adu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zuhruf ayat 67. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa setiap persahabatan yang dilandasi cinta karena selain Allah, maka pada hari kiamat nanti akan kembali dalam keadaan saling bermusuhan. Kecuali persahabatannya dilandasi cinta karena Allah, inilah yang kekal selamanya. Persahabatan yang akan kekal sampai hari kiamat adalah persahabatan yang dimana menasehati, ada saling mengingatkan dalam ketakwaan, dan saling mengajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah persahabatan yang tidak pernah akan ada kerugian di dalamnya. Kalau kita melihat di surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3, Allah berfirman, wal asri, demi masa. Dari masa demi masa, waktu sore atau salat asar, Allah bersumpah dengan waktu sore sebagaimana bukti kuasa Allah, dan bersumpah dengan sholat asar karena keutamaannya. Kita kan waktu asar sampai waktu maghrib itu hanya sebentar. Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu asar.
Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia semuanya yang ada di alam dunia ini kata Allah rugi. Kenapa rugi? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian baik di dunia maupun di akhir akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Nu hayang beunghar hawa nafsu. Nu hayang ka awewe 2 lebih 1 hawa nafsunya. Hawa nafsu subhanallah. Lalu benar maka Rasulullahnya subhanallah itu. Illal ladina amanu kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haqi dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Wa tawasau bis sabri dan nasihat menasihati supaya menetapi kebenaran atau kesabaran. Semua manusia kata Allah rugi kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat. Da ayeuna kumaha arisan ngucapkeun beriman, ari hatina henteu. Banyak orang yang munafik, Pak. Islamna Islam KTP. Katanya 90% Indonesia masuk agama Islam terbanyak. Tetapi lihat dina salat maghrib, salat zuhur berjamaah banyak. Nah, contoh di GBA nya, GBA 1-nya, di Masjid Muhajirin. Sekitar berapa puluh Pak RW rumah teh di urang teh. RT 1 sampai RT 7 dan MBS. 300 kali 2 sabaraha? 600. Aduh ke masjid di Muhajirin berapa ratus? Nah, berapa persennya? Ternyata teh subhanallah. Coba kalau lihat. Surga teh murah. Pak, Bu, surga teh murah. Mahal harganya. Contohnya rek salat we urang sok maerohnya hoream. Wah, setan ngagodaan teh luar biasa. Sok urang digoda ku setan. Soknya ari ka setan katingali urang teh. Entah ya katingali setan ku urang. Wal jinnati wan nas, itu setan manusia. Tah anu bawa kagorengan, anu bawa kacilakaan eta setan manusia. Setan teh ada setan goib nu teu katingali ku urang, setan anu bungkeulekan. Eta setan bungkeulekan mah setan manusia. Sak digoda ku setan manusia urang. Osoknya. Nah, subhanallah ya. Nah, kata Allah, semua manusia rugi kecuali orang-orang yang beriman dengan sejatinya dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan. Ari urang ngaji subuh di dieu ikhlas henteu? Bener ikhlas. Asa suarana kecil-kecil juga nu teu ikhlas. Ore urang ari urang ngaji subuh ikhlas teh di dieu teh. Tah geuning suara tiris itu naonnya. Pada ngajawab lulus tingku naonnya. Pada tas Agustusan juga nama lulus nya jawab bener subhanallah. Bener ikhlas urang teh ngaos di dieu teh. Alhamdulillah. Jadi ibadahnya. Ulah sampai orang kapaksa, beda we gaji kamu ajirin cenah tetangga orang ini punya orang teh inget era cenah. Berarti oke ilasan kitunya. Paksakeun urang teh. Kumaha cenah doana teh? Allahumma paksakeun wal keureukeun. Tah dipaksakeun ke urang jeung dikeureukeun we nya. Subhanallah, tah etanya subhanallah. Ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mari kita segera kita perbaiki lingkaran dan lingkungan pertemanan kita dengan lingkungan yang baik, yang soleh dan solihah. Alhamdulillah kita lingkungan baik ya. Bapak RW-nya hadir setiap ada ke masjid terus luar biasa. RT-nya juga hadir, alhamdulillah masyarakat hadir. Insya Allah menjadi lingkungan yang barokah. Kata Pak RW mah lingkungan yang harmoni cenah. Sok kadoa teh kudu harmoni cenah subhanallah. Eta subhanallah. Pak RW teh doakeun memang kudu doakeun masyarakat teh. Para ustaz didoakeun masyarakat jamaahna supaya bahagia dunia dan
supaya masuk surga kan gitu. Doakan amin ya Allah ya Rabbal. Nah ya subhanallah ya, yang selalu mengingatkanmu dan saling menasihati di jalan Allah. Kudu aya di lingkungan orang tehnya sok menasihati gitu, membawa kebaikan. Alhamdulillah, wassalamualaikum ada ya. Yang berani menegurmu jika engkau salah. Tayeunya. Aya nu berani anu negur salah. Sok rada urang we eranya ditegur teh, lamun ditegur yang ngangangan teh. Pada salah teh nya. Tak kumaha aing mah. Aku mah aing we, versi mu aing tamanya. Udah sampai aing salah ditegur gitu. Tegurnya dengan bijaksana gitu ya. Nah bahwa udah tegur di depannya, depan umum bahwa itu kudu kieu gitu dengan musyawarah yang baik. Yang berani ya ngetag berisi postingan-postingan yang bermanfaat bagi agamamu. Subhanallah, sekarang banyak ya postingan-postingan yang beragama, baca ke orang ya. Penyempan ke orang teh subhanallah ya. Nah, bahkan yang berani share tentang peringatan-peringatan yang berisi kebaikan untuk mengajakmu kembali ke jalan Allah wa Jalla. Dan yang tidak bosan menegurmu agar senantiasa memperbaiki diri agar lebih baik. Dengan adanya pengajian ini memberikan nasihat kepada khususnya kepada penceramahnya, yang kedua pada jamaahnya. Nasihat-nasihat itu perlu karena manusia itu insanul khoto. Pasti banyak salah dan lupa. Ari di geuing-geuing tiap subuh atunya pasti karena kedengaran ku telinga urang teh. Ulah kieu urang ngajinya datang ke masjid mendengarkan masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Masuk itu. Nah, begitu assalamualaikum reos bahowe anu dianjikeun tadi teh gitu nya. Subhanallah, eta urang penyakit urang eta teh. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Dan yang tidak bosan menegurmu agar senantiasa memperbaiki diri agar lebih baik. Ulah bosan urang teh karena ibadah teh. Subhanallah. Persahabatan yang sedikit tetapi peduli akan akhiratmu. Itu umat jauh lebih baik dibandingkan persahabatan yang banyak jumlahnya, tetapi tidak ada yang memperdulikan akhiratmu. Percuma orang banyak teman, ya, tetapi tidak ada yang menasihati untuk menuju ke akhirat. Imam Syafi'i berkata, jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat dia. Jangan pernah kau lepaskannya, karena mencari teman baik itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah. Berhati-hati mencari teman jika syafaat dari teman nanti di hari kiamat. Dari teman itu ada syafaatnya, Pak. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kenapa dari teman dari syafaat? Teman itu sering mendoakan, punya teman soleh. Setiap malam didoakan oleh teman kita, gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi, kaum muslimin, muslimah. Ya, nah itu teman-teman kita yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang sedih digembirakan, yang sedang susah dimudahkan oleh Allah, yang terhimpit kesulitan dalam harta diberikan oleh Allah rezeki yang baik dan barokah. Kan itu berdoa tuh, mendoakan teman. Karena kalau orang-orang soleh mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain untuk dirinya, untuk para sahabatnya, untuk para jemaahnya, untuk para teman-temannya. Itulah punya teman yang baik. Maka Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah benci. Nah, diinformasikan di lewat surat Ad-Duha sering saya baca, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Quran surat Duha ayat 3. Walaupun tukang bobok, tukang tarot, tukang singsatkan riak norok, ternyata Allah masih sayang kepada mereka. Tetap saja hidup, tetap saja diberi rezeki oleh Allah, dijaga oleh Allah. Surat ayat tukang preman ini ditinggalkan rezekinya, dicabutnya oleh Allah. Entah, ya. Tetapi alangkah baiknya tukang bobok, tukang tarot, tukang nyingsitkan orang Arab ternyata bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha. Allah tetap tidak membenci, Allah tetap
tidak meninggalkan engkau, subhanallah. Karena manusia semua dijaga oleh Allah dan malaikatnya. Umar bin Khattab berkata, suatu negeri akan hancur. Meskipun dia makmur, mereka berkata, sebagaimana suatu negeri hancur sedang dia makmur. Ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang fasik. Katanya, hancur negara teh yaitu adalah jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang fasik. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.